Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Dalam video kita kali ini akan membahas mengenai kisi-kisi dan soal P3K maupun CPNS kompetensi teknis bagi guru ahli pertama, bagian pertama. Langsung saja untuk kisi-kisinya, yaitu kisi-kisi guru ahli pertama berdasarkan Permen.Pan RB nomor 16 tahun 2009. Kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sedangkan kompetensi profesional yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Selanjutnya yaitu soal latihan. Soal yang pertama. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif. Maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, E. Induktif. Mari kita analisis satu persatu. Konstruktivisme yaitu membentuk konsep sendiri, sedangkan kontekstual adalah membuat pembelajaran bermakna. Saintifik, pembelajaran aktif 5M. Deduktif adalah pakem konsep berpikir logis, sedangkan induktif adalah terampil membuat kesimpulan. Kita lihat lagi soal nomor 1 ini, permasalahannya adalah siswa tidak aktif. Jadi guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat agar siswa-siswa ini bisa aktif. Jadi kita akan memilih pendekatan yang tepat adalah C. Saintifik, yaitu pembelajaran aktif 5M. Berikutnya soal nomor 2. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan di hasilnya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai dirancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Mari kita lihat model pembelajaran berbasis proyek atau MPBP adalah model pembelajaran menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Berarti jawabannya adalah, karena di sini menekankan hasil produk, maka jawabannya adalah pembelajaran berbasis proyek A. Berikutnya soal nomor 3. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan olimpiade sains nasional. Tapi hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait baik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas.
E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Baiklah, mari kita lihat kriteria kenaikan kelas berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Di sini disebutkan yang pertama yaitu KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik. Yang kedua, KI 3 dan KI 4 tuntas. Yang ketiga yaitu nilai di bawah KKM atau tidak tuntas tidak lebih dari 3. Jadi kesimpulannya, karena di sini siswa ini memiliki 5 nilai di bawah KKM, sedangkan berdasarkan kriteria kenaikan kelas tidak boleh lebih dari 3. Jadi jawabannya tentu siswa ini tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 4. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP atau alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Bagan merupakan media pembantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Bagan. Selanjutnya soal nomor 5. Deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran tertentu terdapat pada komponen silabus. A. KD, B. KI, C. Penilaian, D. Pembelajaran, E. Materi. Untuk kompetensi dasar atau KD merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam satuan pendidikan jenjang dan mata pelajaran tertentu. Jadi jawabannya adalah A. KD atau kompetensi dasar. Berikutnya soal nomor 6. Pak Edi sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Problem based learning, B. Project based learning, C. Contextual teaching and learning, D. Inquiry learning, E. Cooperative learning. Untuk problem based learning merupakan pembelajaran berbasis masalah. Project based learning merupakan tugas atau project dalam bimbingan terencana. Sedangkan contextual teaching and learning merupakan pembelajaran diarahkan ke masalah nyata. Inquiry learning merupakan menemukan konsep sendiri, sedangkan cooperative learning merupakan kerjasama kelompok. Sedangkan di sini siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Jadi jawabannya adalah pembelajaran diarahkan ke masalah nyata. Anak-anak nyata membuat olahan buah segar dijadikan minuman. Jadi jawabannya adalah C. Contextual teaching and learning. Berikutnya soal nomor 7. Yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah A. Tes tulis, B. Praktek, C. Portofolio, D. Unjuk kerja, E. Produk. Tes tertulis, mari kita amati ya setiap pilihannya. Tes tertulis ini merupakan teknik menilai pengetahuan. Lalu praktek ini merupakan menilai keterampilan melakukan sesuatu.
portofolio merupakan kumpulan karya. Unjuk kerja merupakan menilai keterampilan baik proses praktek maupun hasil produk. Sedangkan produk merupakan penilaian keterampilan hasil produk. Jadi, yang bukan mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah, ingat ya, yang bukan, yaitu A tertulis. Kenapa A? Karena yang A ini yaitu teknik menilai pengetahuan. Ini bukan untuk mengukur keterampilan. Berikutnya soal nomor 8. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Menyanyikan merupakan kata kerja, sehingga yang menjadi penilaian adalah prakteknya. Jadi jawabannya adalah E. Praktek. Soal nomor 9. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Proyek. Nah, di sini proyeknya ada 2 kali. Nanti akan kita perbaiki ya. Untuk jawabannya, mari kita lihat. Siswa membuat laporan hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan. Jadi, termasuk penilaian apa? Kalau membuat laporan merupakan pekerjaan yang memiliki hasil produk, sehingga menjadi penilaian adalah produknya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Dalam pembelajaran di kelas terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Penanganan anak berkebutuhan khusus adalah memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduknya bersamanya. Jadi jawabannya adalah C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Soal berikutnya yaitu soal nomor 11. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Untuk kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, dan lain-lain. Jadi, guru yang menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi pedagogik A. Berikutnya soal nomor 12. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data informasi dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik, E. Kontekstual. Mari kita lihat. Untuk scientific learning terdiri dari 5M tadi ya, mengamati, menanya, mengumpulkan, terdiri dari informasi eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Ini ada di sini ya, merumuskan pertanyaan. Di sini ada kata mengumpulkan data, mengasosiasi, menganalisis, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan. Jadi ini adalah model pembelajaran untuk saintifik, yaitu B. Selanjutnya soal nomor 13. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan peserta didik. Jadi jawabannya adalah B. Penilaian yang dilakukan seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek sesuai dengan prinsip menyeluruh. Berikutnya soal nomor 14. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Media pembelajaran berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran, sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data. Untuk nomor 14 ini yang ditanyakan adalah media pembelajaran yang cocok. Jadi, media pembelajaran yang mempermudah dalam proses pemberian informasi dan pembelajaran adalah video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 15. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan disebut juga sebagai pendidikan A. Formal, B. Non formal, C. Informal, D. Karakter, E. Kokurikuler. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jadi, jawabannya adalah C. Informal. Selanjutnya, soal nomor 16. Kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan: A. Rombongan kelas, B. Rombongan belajar, C. Angkatan kelas, D. Angkatan belajar, E. Tahun angkatan. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Jadi jawabannya adalah B. Kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan adalah rombongan belajar. Berikutnya soal nomor 17. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya.
Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Nender itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portfolio, B. Scientific, C. Discovery Learning, D. Authentic, E. Contextual Teaching and Learning. Pembelajaran Discovery Learning adalah pemberian rangsangan atau stimulasi, pernyataan atau identifikasi masalah, yaitu problem statement, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan atau generalisasi. Jadi, jawabannya adalah C. Discovery Learning. Selanjutnya, soal nomor 18. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel berita media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, E. Berita perkiraan cuaca televisi. Untuk menjawab soal ini, kita harus memahami tujuan pembelajaran tentang materi banjir ini, yaitu 1. Penyebab banjir, 2. Gambaran bahaya banjir, 3. Kerugian akibat banjir, 4. Cara menanggulangi banjir. Jadi, media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah potongan artikel berita media cetak mencakup keempat tujuan pembelajaran banjir tersebut. Berikutnya soal nomor 19. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Objektif merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Jadi jawabannya adalah E. Objektif. Selanjutnya soal nomor 20. Bu Linda adalah seorang guru kelas. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan, siswa yang dinilai teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Ibu Linda menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Dalam hal ini, Ibu Linda menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Untuk memantau perkembangan peserta didik, berarti penilaiannya mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi, dalam hal ini Ibu Linda telah menerapkan prinsip C. Menyeluruh. Berikutnya soal nomor 21. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru, sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dan dalam kurikulum. Sehingga pengertian penilaian portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa A. Berikutnya soal nomor 22. Pak Bejo adalah guru PKN di Sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di Desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus ini atas artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik.
karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah B, objektif. Soal nomor 23, pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A, representatif feedback, B, kumulatif feedback, C, kuantitatif feedback, D, institusionalis feedback, E, eksternal feedback. Representatif feedback, salah satu karakteristik massa adalah komunikasinya bersifat heterogen. Oleh karena itu, akan sulit untuk mengatur umpan balik yang didapat dari semua komunikasi. Maka, dalam hal ini biasanya umpan balik didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan yang menjadi perwakilan representatif. Jadi, jawabannya adalah A, representatif feedback. Soal nomor 24. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A, kinerja, B, produk, C, portofolio, D, proyek, E, praktik. Pada kasus soal di atas, kata kerjanya adalah pengamatan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki dan menganalisis proyek, mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, memecahkan masalah. Jadi, jawabannya adalah D, proyek. Soal nomor 25. Membuat anyaman merupakan penilaian A, kinerja, B, produk, C, portofolio, D, proyek, E, praktik. Penilaian produk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Jadi, jawabannya adalah B, produk. Demikianlah pembahasan latihan soal kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.